Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Ustadz Agus Holidin dengan Mapel Pendidikan Agama Islam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Maka dari itu, siapkan Al-Quran dan alat tulisnya. Kita awali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan keempat, Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kompetensi dasar. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Tujuan pembelajaran, menyenangi membaca Al-Quran setiap hari dengan memahami maknanya. Terbiasa membaca Al-Quran setiap hari setelah salat fardu. Menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Membiasakan bersikap dan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Identifikasi hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qomariyah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Yang selanjutnya, mari renungkan untuk kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang-orang yang rendah hati, entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah maupun di tempat yang lain. Orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu kalian merasa nyaman dan senang. Demikian juga ketika kita bisa menghiasi diri dengan perilaku mulia ini. Tentu orang-orang di sekeliling kita akan merasa nyaman, berbeda, dan bertemu dengan kita. Tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Semoga kalian juga menjadi bagian dari orang yang rendah hati. Orang tidak hanya disukai oleh manusia tetapi juga sungguh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya hidup ini ketika kita dicintai oleh Allah dan disayangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Seperti kita telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau merupakan manusia yang memiliki segala kelebihan. Meskipun demikian, beliau senantiasa rendah hati, baik terhadap keluarga, para sahabat, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya. Beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati dengan siapa saja. Sekali uang dengan rendah hati, hemat, dan sederhana merupakan akhlak mulia yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hemat dan sederhana akan membuat hidup manusia menjadi lebih baik dan lebih tenang dan tentram. Jika kita mau berhemat atau hidup sederhana, perasaan kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal serta keinginan-keinginan yang tidak penting. Itulah sebab mengapa Rasulullah SAW mengingatkan kedua sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Mutiara Khasanah Islam. 1. Membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Ayat ini
berisi pesan-pesan mulia terkait dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Bacalah ayat mulia ini berikut dengan tartil. Silahkan kalian buka Al-Qur'annya, Quran surat Al-Furqan ayat 63, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Selanjutnya, memahami Quran surat Al-Furqan ayat 63. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan ridho Allah baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihim kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berpoya-poya. Mereka beranggapan bahwa derajat dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berpoya-poya dan menghamburkan harta untuk berpesta pora. Dalam ayat ini ada Allah menugaskan bahwa berpoya-poya serta menghamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Demikian, saudara, jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memahami ilmu tajwid tentang al-samsiyah dan al-qamariyah. Hukum bacaan al dibagi menjadi dua, yaitu al-samsiyah, yaitu idgham samsiyah, yang kedua al-qamariyah atau idhar qamariyah. Selanjutnya, al-samsiyah, suatu lafal mengandung bacaan al-samsiyah apabila terdapat huruf al diikuti huruf dari 14 huruf hijaiyah. Cara membacanya semacam ini harus diidghamkan, maksudnya bunyi huruf lam hilang dan meleburkan ke dalam huruf berikutnya. Karena cara membacanya diidghamkan, lafal ini sering disebut dengan idgham samsiyah. Sedangkan dalam penulisan huruf-huruf samsiyah selalu bertasydid bila ketemu al. Kemudian al-qamariyah, suatu lafaz yang mengandung bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti adalah salah satu huruf 14 huruf hijaiyah. Dengan cara membacanya semacam ini dibaca jelas sehingga sering disebut idhar qamariyah. Selanjutnya, hukum bacaan alif lam. Alif lam dibagi menjadi dua, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Alif lam qamariyah dibaca jelas dan hurufnya ada 14. Contohnya Rabbil alamina fil ardi.
Kemudian alif lam samsiah dibaca lebur. Hurufnya ada 14. Contohnya yaumiddin, yaumiddin. Selanjutnya kalian diminta untuk latihan mencari contoh-contoh ilmu tajwid tentang al-samsiah dan al-qamariyah, masing-masing 5. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.